bisa mendapatkan waktu untuk melakukan healingnya kali ini dari KF berhasil untuk melakukan healing dan juga reload. Oh, stun grenade sudah mulai dikokang, dilemparkan ke arah depan dan masih berjaga-jaga juga karena ada Super Una di atasnya KF. Betul, ini Super Una di KF mau nggak mau harus coba men-take down lawan mereka yang cukup lengkap. Persis di bawahnya mereka. Dan Super Una bakal terkena lebih dulu oleh zona biru dan bakal coba nge-backstep KF yang berada pada belakang dia. Spray down tapi ternyata animasi jatuhnya membuat Super Una susah untuk ngeker ke arah lawan. Dan top 3 untuk tim Aero, tinggal 2 tim tersisa. Masih ada BFD Licin. dan juga GD. Iya bener banget. Harusnya clear sih Chicken untuk siapa ini. Harusnya Genesis Dogma, karena Genesis Dogma masih 3 orang, circle-nya juga masih belum masuk ke circle berikutnya lagi. Tadi Licin juga udah sisa 5 ya first aid-nya. Betul, ini harusnya dari Licin tinggal dikit lagi first aid-nya, dia bakal coba menghabiskan sisa healing-nya dan dari tim GD tinggal menunggu aja sih. Tinggal menunggu dari seorang Licin habis healing lalu dia ke take down dan Chicken untuk tim GD. Karena dia fix dia doang yang dia ada di dalam play zone. Dan Licin berada cukup jauh dari area play zone-nya. Ya betul sekali. Tadi kalau misalkan si Genesis Dogma kehilangan 1 ya playernya itu bisa jadi berbalik loh. Cuman tadi memang pada ini sih backstep-backstepan juga ya di area bukit. Ada Super Una yang nge-backstep KF. Dan KF yang sedang fokus ke Genesis Dogma dan itu dia winner chicken dinner untuk match pertama kita di Sunhawk Genesis Dogma dengan 5 kill point. Yes, dengan 5 total kill point kali ini GD mendapatkan 20 total point pada ronde kita yang pertama. Permainan begitu rapi dan menyelinap masuk ke area safe zone membuat tim GD langsung mendominasi secara jumlah anggota di zona-zona akhir kita. Benar banget, posisinya dari Genesis Dogma itu sendiri dari tadi memang sneaky ya. Nggak terlalu banyak terspot sama tim-tim lain, nggak terlalu banyak bertemu juga dengan tim lain. Sempet sih ketemu Bigetron, Red Alliance, cuman ternyata nggak sampai clutch abis. Nggak sampai full fight ya? Iya, nggak sampai full fight. Cuma pick off doang, lalu mereka back off, lalu mereka pindah posisi. Benar banget, karena juga tadi diam-diam merayap mendekat ke arah Alter Ego. Sementara itu di sisi lain Bonafide juga berhasil untuk mengamankan satu player dari Skylight Gaming. Masih terus banyak peluru-peluru panas yang masuk ke tiap player. Dan kalau kita lihat, oke Ozora ternyata masih nyempil di sana. Dia punya shake yang cukup kecil, akan coba ditembak juga. Dan itu baru saya notice langsung dipulang oleh seorang Licin. Dengan DP-nya kembali fight terjadi ini dia. Bonafide, Alter Ego, Aerowolf masih bertahan di dalam circle. Wow. Lihat Sanskuy, 4 tim, tapi semuanya lengkap kecuali Aerowolf. Wow, betul sekali. Dan ini akan menjadi pertarungan 3-4-4-4. Iya, itu dia. Ini bakal menarik banget sih pastinya. Tergantung dari arah circle-nya itu sendiri. Tapi ini hal yang menarik juga kalau kita lihat dari Bonafide. Ada Licin seorang diri yang diutus untuk melakukan split. Sementara itu kalau kita lihat dari tim-tim lain semuanya regroup. Ngumpul di satu titik yang sama. Gue yakin ini semuanya nungguin. Nah, circle-nya ke tengah-tengah. Waduh, semuanya bakal berlomba-lomba pastinya. Dan bakal ada adu tembak juga dari satu sisi dengan sisi yang lain. Di sisi lain ternyata ada Potato juga yang berhasil untuk mendapatkan Smith. Smith harus di-revive kalau misalkan memang Alter Ego butuh firepower untuk masuk ke dalam circle-nya. Ini benar-benar pat-pat kolipat, siapa cepat dia dapat, namun Aerowolf kali ini akan melakukan pergerakan terlebih dahulu ke arah depan. Close combat terjadi, tertembak satu pemain, Matthew nampaknya akan coba dicari yang kedua kali ini. Sudah 3 orang tertembak, ini satu orang dari pemain-pemain Alter Ego akan coba dicari oleh pemain-pemain Aerowolf. Satu orang di sana akan coba spray ke arah depan dan itu dia spray yang sangat on point di dalam smoke-nya. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari Alter Ego oleh Aerowolf. Yes, betul sekali. Timingnya sangat apik untuk Aerowolf melakukan rush. Tapi ternyata itu dia membuahkan hasil gitu loh. Timingnya sangat baik. Dimana kalau kita lihat juga kali ini dari Hazelnuts bakal langsung melakukan setup juga. Circle-nya mengarah ke arah open field banget. Licin masih bertahan juga di balik gudang. Sementara itu teman-temannya split jauh sekali. Dan Skylights Gaming tadi diem doang. Dia nungguin Aerowolf sama Alter Ego perang gitu loh. Ya betul sekali, dia hanya menunggu di sana mencari timing yang tepat, mencari siapakah tim terakhir yang bisa mereka lawan. Kayaknya ini sekali bener-bener nyari momentum, nyari tempo karena mereka juga sudah dekat dengan circle-nya. Namun kali tinggi mulai keluar, mulai akan coba menembak ke arah depan. Satu orang di take down, Hunt for You nampaknya dari sisi lain juga di backup oleh pemain-pemain dari Bonafide. Pinggir ter-take down, namun dari lain Jersey akan coba merayap-rayap dia ke arah dalam circle. Mereka sudah sangat dekat dengan circle-nya. Potato berada di belakang batu, akan coba loncat terlebih dahulu untuk mencari vision ke arah depan. Lin ke arah kiri, mereka depan dan mendapat satu orang. Tidak, ternyata player terjebak oleh kena blue zone.
kembali kali ini. Max akan juga di-take down. Wow, Satu wow, orang, wow, wow. Jersey menjadi harapan terakhir dari SG. Akan coba dicari oleh seorang Potato. Namun masih belum on point tadi. Dan langsung dipulangkan karena ada seorang Potato dengan M4-nya. Iya betul sekali, tadi kakinya masih kelihatan dan masih bisa ditembakin dengan red dot sight. Luar biasa banget dua tim tersisa, Bonafide dan Arrowwolf. Siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Let's go, kita lihat fightnya udah berlanjut. Hazelnuts ternyata berhasil untuk dilumpuhkan. Dan Potato sudah mulai melakukan setup smoke juga. Ada Renalre yang bakal melakukan backup dari arah belakang. Melakukan flank perlahan-lahan, memberikan waktu malah untuk Bonafide melakukan revive. Tapi ternyata kali ini Nook sudah mulai on fire juga. Hazelnuts berhasil untuk ditangkap, ternyata trading knock terjadi. Ada granat dari Potato, buy one get one free. Wow, Nox juga terkena splash damage kembali. Siapakah yang akan mengamankan WWCD-nya? Renare masih merayap-rayap, sudah bangun, bangkit berdiri dan langsung saja di spray down. Ternyata Nox masih bisa berhasil untuk mendapatkan satu. Semua kentang-kentang dan ternyata kentangnya berhasil untuk melakukan spray. Winner-winner chicken dinner untuk tim Arrow of Limax. Arrowwolf menjadi satu-satunya tim yang tersisa 3 player di saat tadi 4 tim terakhir itu 4-4-3. Tiganya itu Arrowwolf dan mereka lah yang dapat WWCD. 3 tim lain yang masih full tim itu nggak bisa dapat WWCD karena tiba-tiba hilang satu persatu roster dari tiap-tiap tim. Tim ini. Belva bener-bener nggak ngapa-ngapain, dia bener-bener cuma rebahan di sana, cuma melakukan proning, menunggu pergerakan dari lawan-lawannya dan kita lihat itu ada granat di sana namun belum terjadi sebuah ledakan juga. Akan langsung melakukan revive ke arah powerbank, harusnya masih bisa melakukan revive juga. Nick melakukan split sendirian di sana, dekat sekali dengan seorang Banyu. Tapi dari Boom, mereka juga punya setup yang cukup unik, setup yang cukup baik. Maksud saya mereka memisahkan 3 playernya ke arah 3 arah yang berbeda. Betul, Belva masih bertahan juga dilakukan dia. Tidak bergerak, tidak memberikan informasi dan berusaha untuk menjadi serumput aja kali ini. Biar dicuekin dulu dan dia bisa mungkin mengambil keuntungan dari kedua tim yang sedang lewat depan dia. Tapi tampaknya Banyu juga berada di ujung circle dan bisa menjadi satu ancaman bagi tim Onyx. Ya, Jaxi juga masih bertahan dari tim Aura namun close combat terjadi. Belva ketahuan posisinya langsung dipulangkan begitu saja namun Bintang juga harus take down langsung dipulangkan. Kalau kita lihat kali ini Nick akan coba melakukan backup ke arah rekan-rekannya namun Big akan coba mundur terlebih dahulu, akan coba melakukan tempo, mengatur tempo lagi maksud saya dan kita melihat kali ini Nick bisa mendapat 1 orang tadi dari Eagle 365 langsung beli uang begitu saja. Bang, Kusboy mendapatkan seorang powerpang dengan granat yang sangat luar biasa. Banyu berusaha untuk mengambil momen untuk cabut kan dan coba masuk ke area circle tapi Nick melihat pergerakan dia tapi galau. Mau save mau lawan Banyu atau mau save teman-temannya kali ini. Tapi Jaxi juga sudah ready, juga sudah siap untuk mengganggu lawannya tapi malah Boom menjadi fight dan mengganggu perperangan antara Onyx dan juga tim Takai. Kusboy dikirim menjadi 1 orang di depan sana. Zai takedown dan kita melihat Nick masih mengontrol area high ground dengan sangat luar biasa. Zai dipulangkan oleh seorang Nick dan kembali kali ini kita lihat di atas sana ada seorang Banyu dari tim 21 yang akan mungkin menjadi prahara ke arah Nick. Spray down lagi dan dapatkan tim Takai. Tampaknya Nick berhasil naik 1 peringkat dan dapetin point kill tambahan juga. Banyu masih bersabar juga di high ground, belum ketahuan oleh tim manapun tapi memberikan spray down oleh tim Boom menuju ke arah tim Onyx ya. Onyx Nick lumayan low, itu berhati-hati tapi Jaxi bakal take down terlebih dahulu dan pulang di posisi keempat. Ya, 3 lawan 1 Boom mendapatkan keuntungan dari jumlah player yang tersedia dan kali ini kita lihat Banyu menjadi orang terakhir yang coba akan diburu oleh pemain-pemain dari Boom dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports kali ini merupakan chicken ketiga mereka di Super Weekend. Betul, chicken ketiga bagi tim Boom Super Weekend dengan total membawa 10 kill pada game kali ini. Wow, mereka tidak terlihat di weekdays namun di Super Weekend 3 winner chicken dinner sudah mereka dapatkan. Masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan bahkan Microboy tertumbangkan oleh lemparan molotov dari seorang Microboy. Tembakan akan melontarkan juga KF lumayan low, tinggal disenggol dikit dan akhirnya tim EVOS bakal pulang oleh tim Landak Kuning kali ini. Yap, betul sekali. Senggolannya langsung saja memulangkan Macan Putih dan sementara itu 3 tim tersisa. Nox juga dipulangkan, Alter Ego dipulangkan dan ternyata tersisa 2 tim aja. Kayaknya ini bakal menjadi WWCD untuk Onyx ya. Kalau kita lihat dengan penyebaran mereka yang begitu rapi. Masih lengkap dengan 4 player juga. Apalagi dari Boom udah mulai bonyok. Betul, ini harusnya untuk tim Onyx. Tapi kalau Boom bisa balikin keadaan, ini bakal jadi back to back WWCD mereka lagi. Tapi kemungkinan tersebut menurut gua sedikit sulit bagi tim Boom. Dan harusnya ini clear WWCD untuk tim Onyx dengan jumlah anggota yang unggul, posisi yang unggul. Dan pasti juga peralatan perlengkapan masih sehat karena mereka nggak fight terlalu banyak. Bener banget. Tinggal disenggol banyak orang, apalagi Poundbit yang sudah berhasil untuk mendapatkan touchdown sudah dikembalikan ke lobby. Menyisakan Ikiar, last man standing yang masih berusaha untuk tusuk healingnya ke dalam tubuhnya. Tapi sepertinya ini akan menjadi valid
no debat WWCD untuk Onyx. Wow, terbakar api asmara juga. Itu dia winner chicken dinner untuk Onyx Esports dengan total 6 kill point. Betul, 6 kill point dan permainan begitu pintar dari tim Onyx ya. Tidak terlalu banyak bersuara, tidak terlalu banyak rusuh di pertengahan game. Biarkan orang lain perang, biarkan orang lain yang rusuh, pincang. Mereka baru join the fight di akhir-akhir dan langsung mengambil keuntungan dengan WWCD dengan 6 kill di game kita Sunhawk. Mengen EVOS. Iya, kalau kita lihat nampaknya bintang tadi join the fight kali ini. Aero juga sudah merapat. Akan coba melemparkan granat ke arah dalam dari seorang Redface. Menjadi harapan terakhir dari tim EVOS. Dan itu dia Redface bersama seorang bintang. Onyx dipulangkan dengan sebuah granat yang sangat-sangat on point. Redface kali ini menggila. Wow, promosinya masih berlanjut ya. Buy one get one free. Ternyata juga di sisi lain ada Big Red Alliance yang berhasil untuk dipulangkan. Dan sementara itu Void dan Alter Ego akhirnya fight-nya sudah mulai pecah. Sudah ada Matthew yang ter-takedown kali ini. Badru dengan Martin masih cukup survive. Dan Badru akan berusaha untuk melakukan boosting terlebih dahulu karena mereka semua tidak ada di dalam zona. Martin pun mulai mengspot juga pergerakan-pergerakan dari tim lain. Berusaha untuk mendapatkan kill point demi kill point. Tapi mereka nggak bisa lama-lama karena Debs juga udah mulai push mereka. Udah mulai udah mulai dipush juga oleh Blue Zone. Martin sudah mulai memberikan warisan first aid-nya kepada Matthew. Ya, kalau kita lihat kali ini ada satu orang, Debs nampaknya. Martin mendapatkan sebuah first aid tadi dan kita melihat kembali Martin akan coba melakukan spray ke arah depan. Satu orang tertidon karena sangat open banget di jalan. Seorang Dubs 2K dari tim Void akan langsung di end begitu saja. Tapi siapakah yang akan mendapatkan kill tersebut? Ternyata didapatkan oleh seorang Jaxi dari tim Aura. Dan kembali kali ini kita lihat nampaknya Aura sangat-sangat kuat di compound itu. Akan coba ditabrak oleh semua tim dari lini depan, kanan, kiri, belakang. Semua nabrak ke compoundnya Aura, namun Aura sangat kuat. Kembali akan coba melakukan spray ke arah depan. Seorang Jaxi mendapatkan seorang Ikiar dari tim Boom. Sangat kuat sekali mereka di compound ini. Yes, betul banget. Abis nembakin langsung ditutup pintunya ya supaya tidak ditembakin balik. Dan bahkan wow, granat dari Jaden langsung saja menghantam Poundbeat dengan sangat on point. Hijrah dan Fokker nampaknya kali ini agak sedikit kesulitan dari low ground. Berusaha untuk melakukan retake compound terhadap Aura. Tapi Aura masih cukup kuat untuk mempertahankan compound ini. Bahkan berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu karena ada Rosesi yang ter-takedown di belakang sana. Lihat Jaxinya. Dia ngeflank jauh banget. Dia ngeflank ke arah kanan, akan coba mendapatkan pemain-pemain dari tim Boom. Kali ini akan coba terjadi close combat Hijrah. Ada juga Jaxi dan juga Jaden. 2 lawan 1, namun ada backup dari belakang. Fokker juga siap untuk membackup seorang Hijrah. Namun kali ini Jaxi akan coba maju mencari vision ke arah teman-teman dari pemain Boom. Namun belum didapatkan. Akan coba mundur kembali ke arah smoke-nya karena dibakar tadi oleh pemain-pemain dari Boom. Ya, pintu keluarnya sudah dibakar, ditahan kembali, nggak jadi lewat pintu tersebut. Bahkan kali ini dari Boom yang udah bakal langsung cabut aja lah. Aerowolf nontonin aja ya, makan popcorn di bawah. Renare nungguin aja sampai semuanya itu turun gunung. Aerowolf nampaknya nobar. Kali ini di Nimo TV dia. Dia nge-produce itu nobarnya di Nimo TV. Betul, tidak kembali salah. kalau kita lihat nampaknya Jaxi kali ini dan Fokker juga ter-takedown oleh Jaden. Langsung di end begitu saja oleh Fokkernya, namun kali ini kita lihat langsung ter-takedown lagi. Jaxi lagi dan lagi bisa men-takedown banyak sekali orang. Renaldo ketahuan, nampaknya akan coba di-tapping dengan SLR kali 8. Tapping 1, 2, 3 belum mendapatkan hit ke arah depan. Namun Jaden, Rosesi juga ter-takedown. Jaxi akan menjadi pahlawan untuk pemain-pemain dari tim Aura bisa akan menyelamatkan rekan-rekannya. Namun kali ini tersisa 2 tim. Tersisa seorang Potato saja akan menghadapi pemain-pemain Aura Naga yang sedang mengamuk kali ini. Ya betul sekali, 2 lawan 4 nampaknya akan terjadi kali ini. Usaha revive masih dilakukan karena Aura tidak mau kehilangan player-playernya. Dan bahkan ternyata No Mercy masih terus-menerus memberikan pressure juga ke arah Potato di belakang bagi. Renare dan Potato membagi split, membagi visionnya ke arah kiri dan kanan. Tapi lihat dari No Mercy sudah mulai turun gunung, akan berusaha untuk melakukan flank dari sebelah kiri. Akankah ketahuan Renare-nya masih turun gunung pelan-pelan, tapi pasti Renare menjaga posisinya di belakang. Dan juga ada Potato akan sebentar lagi kelihatan. No Mercy pelan-pelan mengendap-ngendap, sneaky, dan itu dia Renare terlihat di depan sana, bakal langsung display down dengan kali 3-nya. Terknock out satu player dari Aerowolf, tersisa Potato seorang diri. Harusnya posisi Potato sudah ketahuan oleh pemain-pemain dari Aura. Naga akan menghadapi seorang Serigala yang memang tidak bisa melakukan banyak hal, tidak punya pilihan banyak hal. Akan coba berdiri Potato melakukan spray ke arah depan. Jaxi juga melakukan pressure kali ini, spray down kembali ke arah seorang Potato. Dan itu dia, selesai sudah pertarungan antara Serigala dengan Naga dimenangkan oleh Aura Esports kali ini. Wow, winner chicken dinner pertama untuk Aura Esports dengan 15 kill point. Sangat agresif pergerakannya dari San Martin ya. Sempat kita notice tadi Aura dan juga Benofight menjadi 2 tim di lembar pertama yang belum dapat WWCD. Nampaknya itu yang didengar oleh Aura dan mereka akan coba
biar WWCD semua kayaknya lembar pertama di WWCD nama mereka. Bisikannya terdengar ya. Bisa. Tapi pertahanan mereka di compound itu bener-bener gak bisa ditembus. Padahal yang masuk ke compound itu dari depan ada, dari Satu persatu timnya mulai rontok nih Sanskuy. Ya. Bahkan kali ini di area compound masih bertahan juga 3 tim. Bonafide masih berada di open field tadi yang sudah dibahas oleh Sanskuy. Onyx juga berada di open field. Ini udah gambling. Circle-nya kemana? Circle-nya kalau ternyata nggak ke rumah, wadidiu. Ini kalau circle-nya nggak ke rumah, keuntungan didapatkan oleh Onyx karena mereka lah satu-satunya tim yang berada di open field tersebut. Namun mereka juga masih punya smoke cukup banyak. Kalau kita lihat banyak sekali smoke dilakukan dibuang oleh seorang tim Onyx maksud saya, dan kita melihat Dewa United melakukan split juga. SG pertahanan mereka juga cukup kuat, namun Onyx tertakedown. Ravi yang tadi sudah kita bahas langsung dipulangkan begitu saja menjadi satu pemain yang pulang duluan dari tim Onyx oleh seorang Hans For You. Pemainnya sangat luar biasa juga melakukan spray dengan kali tiganya dengan M4 digunakan tadi, namun belum berhasil untuk mengentaskan pemain-pemain dari Onyx, hanya bisa mendapat 1 orang. Yap, betul, tapi pressure dan Itu tekanannya cukup nyata. airdrop turun di Onyx. Ada airdrop. Wih, Oh, persis di tengah-tengah mereka semua. Tidak berada di Onyx persis, tapi cukup menggiurkan untuk mereka semua. Dan sementara waktu kalau kita lihat dari rumah berusaha untuk memberikan pressure terus-menerus juga ke arah Onyx, dan dari Licin pun ternyata mulai spot. Ada bohong yang berlari-larian dari rumah. Ya. Circle-nya Sanskuy. Circle-nya ternyata mengarah ke arah satu tim. Kalau kita lihat kali ini 2-1 sudah termakan oleh circle mereka melakukan defensive compound dengan sangat luar biasa. Namun circle-nya memaksa mereka untuk keluar dari compound kesayangan mereka. Compound yang sudah mereka bela mati-matian. Namun kali ini Licin kembali akan melakukan proning, akan melakukan spray maksud saya dengan sangat-sangat licin ke arah depan mencari seorang Steve, mencari orang Foxe juga dari 21 Esport. Wah, ini sebenarnya posisi paling enak sebenarnya Onyx sih. Ya. Onyx paling enak, tapi kali ini kita bakal fokus dulu dengan 2-1 yang berusaha untuk meng-screening rumah dimiliki oleh SG. Kali ini sudah mulai masuk ke dalam sabitan live. Oke, yang tertangkap duluan oleh Jersey. Wadidiu. Slayer langsung saja melakukan jiggle-jiggle dari arah belakang broken wall-nya, dan itu dia 2-1 yang kali ini harus dibakar abis oleh Skynet Gaming. Ya, Jersey tadi menyelesaikan fight melawan 2-1. Oke, Uzur harus tertakedown juga karena ada seorang licin yang memang sangat-sangat licin di match kali ini. Steve menjadi orang terakhir, menjadi harapan terakhir untuk Dewa United berada di sebuah shake yang sangat-sangat kecil. Onyx menjadi tim yang tadi sangat dirugikan karena berada di open field, namun kali ini sangat-sangat OP posisi mereka karena mereka menjadi satu-satunya tim yang berada di dalam circle. Betul banget. Dan tersisa 4 tim aja Sanskuy. Sisa 4 tim aja. Dan Steve berusaha untuk mencoba keberuntungannya. Blind spray through the smoke. Berusaha dan berharap akan mendapatkan hit mark. Tapi ternyata licin. Spray lagi ke arah depan. Dan sementara itu Bots pun berhasil untuk memulangkan Dewa. Kali ini BFD masih lengkap berempat. Satu-satunya tim yang masih lengkap adalah Bonafide. Bonafide bermain tidak terlalu terlihat sedari tadi. Mereka bermain dengan sangat-sangat baik kali ini dan mereka bisa untuk masuk ke circle yang ke-7. Lengkap 4 orang. Masih menjadi satu-satunya tim yang lengkap 4 orang. Di mana tadi seorang Licin bisa mendapatkan seorang Ravi. Yang kalau kita lihat sebenarnya posisi dari Onyx ini enak-enak gak enak. Mereka enaknya sudah melakukan voting duluan. Mereka lebih siap daripada tim-tim lain. Tapi circle-nya ini bakal nutup lagi. Entah kemana. Entah ke SG, entah ke Bonafide, atau entah ke Onyx. Dan kita lihat juga dari Jersey sudah mulai mengokang stun grenade ke arah depan. Dan ternyata Nick mulai sadar juga berusaha untuk menembak ke arah depan. Tapi Jersey masih belum terspot juga, masih bisa menyembunyikan dirinya. Dan itu dia Nick lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan Jersey. Tapi ternyata ada backup fire dari Slayer. Body system yang cukup baik. Dan Bonafide mengambil keuntungan ini. Merayap pelan-pelan tapi pasti. Mereka benar-benar merayap bersama-sama terpesona. Aku terpesona. Pemain Bonafide seakan-akan sedang merayap bersama-sama. Kali ini akan coba masuk ke dalam circle juga. Sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari tim Onyx. Itu dia Jersey. Harusnya tidak bisa diselamatkan karena ada lemparan granat juga. Kalau Slayer akan menyelamatkan Jersey, itu sudah pasti terspot oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan kita melihat kali ini Bonafide sudah melakukan setup mereka saat Onyx sedang fight bersama dengan tim SG. Setup dari Onyx nih rapi banget. Dan ternyata berhasil untuk memulangkan Jersey. Tahan bintang terspot oleh Hans For You. Dari celah-celah sempit langsung saja ditumbangkan, dilumpuhkan. Dan kali ini dari Ucu berhasil untuk melakukan touchdown. Sebelahan aja sama Slayer. Ngintip. Masih belum ketahuan. Dan Hans For You mendapatkan sebuah airdrop. Wadidiu. Enak sekali dari seorang Hans For You bisa mendapatkan airdrop. Kali ini mendapat seorang bintang juga. Itu dia. Pertahanan dari Onyx mulai pecah nampaknya. Bot akan coba mencari seorang Slayer yang melakukan proning di depannya. Namun belum ketahuan. Karena kita lihat kali ini dia berada di area sedikit lebih bawah daripada seorang Slayer. Namun Slayer langsung dibuang begitu saja. Dan ini adalah fight antara Licin dan juga Ucup. Dan kita melihat nampaknya Ucup bisa mendapat 1 orang. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Wow, pecah telur akhirnya untuk Bonafide. Akhirnya berada di halaman pertama dan berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner dengan 10 kill point.
pemain-pemain dari Bonafide benar-benar memanfaatkan momentum mereka, memanfaatkan keunggulan mereka. Keunggulan mereka miliki adalah mereka tidak terlihat oleh tim lain. Di saat Onyx sedang fokus untuk melakukan fight dengan SG, Bonafide akan coba merangkak pelan namun pasti kali ini bisa